Semua yang diajarkan Rasulullah, cara-cara kebiasaan Rasulullah adalah kebiasaan yang terbaik. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imam qutb ad-da'wa wal irsyad wa ghawth al-ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad في كتابه رسالة المعاونة والمظاهرة والمعازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة إلى أن قال فصل وعليك بالمحافظة على آداب السنة ظاهرا وباطنا وعادة وعبادة. Halaman 61. تكمل لك المتابعة ويتم لك الاقتداء برسول الله رسول الرحمة والنبي الهدى. وإن سرك أن تكون من الصديقين فلا تدخل في شيء من العادات فضلا عن العبادات حتى تبحث وتنظر هل دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة الأئمة، فإن لم تجدهم دخلوا فيه مع القدرة على ذلك فأمسك عنه وإن شملته الإباحة، فإنهم ما أمسكوا عنه إلا لخبر علموه في تركه، وإن رأيتهم دخلوا فيه فاعرف أولا كيف دخولهم واقتدي بهم في ذلك. وقد أمسك بعض العلماء عن أكل البطيخ وقال قد بلغني أنه عليه الصلاة والسلام أكله ولكن لم يبلغني كيفية تناوله له فلذلك أتركه. Beliau mengatakan wa 'alaika bil muhafazati ala adabis sunnah zahiran wa batinan wa 'adatan wa ibadatan. Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad nasihatkan, mengingatkan kepada kita semua, seraya beliau mengatakan wa 'alaika bil muhafazati ala adabis sunnah. Hendaknya kamu selalu menjaga daripada adab-adab sunnah. Apa itu sunnah? Ya, apa yang diajarkan, diamalkan, dikerjakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahiran wa batinan wa 'adatan wa ibadatan, baik secara zahir, batin, adatan, suatu kebiasaan ataupun ibadah. Adah yaitu kebiasaan yang bukan termasuk jenis ibadah ataupun ibadah. Diusahakan kita tidaklah melakukan sesuatu kecuali seperti apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau ibadah sudah jelas, kita harus melakukan seperti yang dituntun oleh baginda Rasulullah SAW. Seperti salat, kata baginda Rasulullah SAW, beliau mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, ini dalam segi ibadah. Dan dalam segi adat banyak lagi. Bagaimana cara Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita cara makan, cara berpakaian, cara melakukan ini, cara melakukan itu. Nah, itu adah, kebiasaan. Ya. Takmulu lakal mutaba'atu wa yatimmu lakal iktida' bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rasulur rahmati wa nabiyul huda. Akan menjadi sempurna ikutnya kalian dengan Rasulullah, dengan kalian mengikuti secara zahir dan batin.
Rasulur Rahmah, Nabiyul Huda. Itu Rasul, utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan, tidaklah aku utus engkau kecuali sebagai rahmat. Nabi kita Rasulullah, Rasulur Rahmah, Nabiyul Huda, ya, Nabi yang memberikan petunjuk. Wa in sarraka an takuna minas siddiqin fala tadkhul fi syai'in minal adat fadlan anil ibadat hatta tabhatha wa tanzura hal dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ahad minas sahabatil a'immah. Ya, ini kita dianjurkan agar kita tidak melakukan sesuatu kecuali seperti apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah seperti ini. Bagaimana makannya Rasulullah? Bagaimana tidurnya Rasulullah? Ya, itu suatu adat. Ibadah haji apalagi harus kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan wa in sarraka an takuna minas siddiqin. Kalau kau pengen menjadi orang siddiq, ya, siddiqin ini derajat yang tertinggi setelah di bawah derajatnya para nabi. Dan ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqin. Ini derajat tertinggi. Ya. Seorang manusia derajat tertinggi karena kenabian sudah tidak ada pasti. Tapi setelahnya adalah as-siddiqin. Siapa pemimpinnya? Pemimpinnya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq, ya. Ini derajat yang tertinggi. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau wa in sarraka an takuna minas siddiqin, kalau kalian kepingin, kalau engkau pengin menjadi termasuk orang-orang siddiq, fala tadkhul fi syai'in minal adati fadlan minal ibadat hatta tabhatha wa tanzura hal dakhala fihi Rasulullah SAW. Kalau pengen jadi siddiq, katanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, maka kamu jangan masuk untuk melakukan sesuatu pekerjaan, jangan mulai untuk melakukan suatu pekerjaan, baik itu hal biasa ataupun hal ibadat, apalagi lebih utamanya, kecuali kau melihat, membahas, memperhatikan apakah Rasulullah SAW melakukan hal tersebut atau tidak. Begitu juga sahabat-sahabat Rasulullah, ya, ente mau ngerjain ini, mau ngerjain itu, ya. Ini kalau mau jadi siddiq, tidak melakukan sesuatu kecuali dibahas dulu. Ini Rasulullah bagaimana caranya melakukan ini? Apakah Rasulullah melakukan ini, melakukan itu atau tidak? Kalaupun melakukan, bagaimana cara melakukannya? Kalau tidak, lihat para sahabat bagaimana mengerjakan ini, mengerjakan itu atau tidak. Fa in lam tajidhum dakhalu fihi ma'al qudrati ala dhalik. Kalau kau tidak mendapatkan mereka semua tidak masuk dalam perihal tersebut, tidak melakukan hal tersebut, padahal mereka bisa, fa amsik anhu wa in syamilathul ibahah. Artinya udah, ente tahan deh, ente nggak usah kerjain, walaupun boleh, ya. Ini kalau mau jadi as-siddiq, ya. Ini diceritakan oleh Habibullah Haddad. Nah, kalau kita belum jadi muttaqi aja enggak, takwa, ahli takwa yang benar-benar aja enggak. Laikum alladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Saleh aja kita belum. Masih berantakan, ya. Tapi tidak menutup peluang. Kalau memang ada orang-orang yang ingin mempunyai himmah untuk menggapai derajat yang tinggi, dia akan berusaha mencari tahu.
Sebelum melakukan sesuatu dia cari tahu bagaimana Rasulullah SAW melakukannya. Apakah Rasulullah melakukan ini atau tidak, melakukan itu atau tidak, ya, semuanya dibahas sebelumnya. Atau kalau tidak, bagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah SAW melakukannya, dia melakukan ini atau tidak melakukan, diperhatikan. Kalau memang mereka tidak melakukannya, fa'amsiku, katanya, sudah, kamu nggak usah kerjakan, ya, walaupun itu boleh. Ya. Lalu fa innahum ma amsaku anhu illa li khabarin alimuhu fi tarkih, mereka sesungguhnya tidak menahan diri untuk melakukan sesuatu kecuali mereka tahu pasti ada larangan di situ. Ya. Wa in ra'aitahum dakhalu fihi fa'arif awwalan, kalau kalian tahu para sahabat melakukannya, maka harus tahu juga, harus kau tahu dulu bagaimana. Pertama adalah kaifiyatu dukhulihim, bagaimana mereka melakukannya. Waqtadi bihim fi dzalik, lalu ikutin mereka dalam melakukan hal tersebut. Ya. Ini bukan masalah ibadat, masalah adat. Adat itu ya pekerjaan-pekerjaan biasa, bukan termasuk kategori ibadah. Mereka para orang-orang soleh itu, orang sedikin, ya, kalau ibadat udah pasti mereka tidak melakukan kecuali seperti apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah dan para sahabat. Tapi orang sedikin ini lebih daripada itu. Sampai al-adat, kebiasaan-kebiasaannya mereka benar-benar pengen mengikuti sebagaimana yang dilakukan Rasulullah ataupun sahabat. Nah, ini siapa sedikin? Kalau mau sampai derajat sedikin, ya lakukan seperti ini. Berarti tidak sampai derajat sedikin kecuali yang benar-benar mereka itu orang-orang yang alim, yang benar-benar mengetahui segala apa yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya, benar-benar menguasai ilmunya, bukan setengah-setengah, ya, menguasai benar-benar, ya, bukan setengah-setengah terus nyalain orang, nggak bisa seperti itu, ya. Sampai hingga ketika waqad amsaka ba'dul ulama an aklil bitikh, ada satu ulama yang memang dia pengen sampai derajat siddiq. Orang tersebut, ini satu ulama ini tidak mau makan semangka. Wa qala qad balagani annahu alaihi salatu wasalam akalah, dia mengatakan aku telah mendapatkan kabar bahwa Rasulullah makan semangka. Ya, jadi kalau kita makan semangka, kita niatin ikut sunnah Rasulullah makan semangka juga, ya. Ya kalau kurma kan udah biasa, ya, anggur, kurma memang udah biasa. Semangka Rasulullah SAW makan. Nah, ini ada satu orang yang tidak mau makan semangka. Kenapa? Dia mengatakan bahwa aku tahu bahwa ada dalam hadis bahwa Rasulullah SAW makan semangka. Walakin lam yablughni kaifiyatu tanawulihi lahu, tapi aku belum sampai tahu bagaimana cara makannya Rasulullah, cara makan semangkanya Rasulullah bagaimana. Jadi memang ini siddiq, orang yang benar-benar tidak mau melakukan apa-apa kecuali sama persis dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Tahu Rasulullah makan apa? Semangka, bitikh. Tapi nggak tahu bagaimana cara makannya Rasulullah, ditinggalkan sama dia. Walidzalika atruku. Sampai dia nggak mau makan semangka bukan karena ini melanggar sunnah, nggak tahu cara makannya Rasulullah. Rasulullah itu makannya bagaimana cara membelahnya, bagaimana cara makan, apakah makan yang merahnya saja atau sama yang hijaunya ada juga atau bagaimana, ya? Apakah bijinya juga apa enggak gitu, ya. Sampai sedetail itu, ya. Beliau ingin melaksanakan apa yang dijalankan oleh Rasulullah.
Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang kitab ini, beliau sangat juga, ini termasuk siddiq beliau, gutub ya. Sampai akhir hayatnya beliau mengatakan, ma min sunnatin sannaha Rasulullah illa wa arju anni qad fa'altu. Katanya tidak ada sunnah daripada sunnahnya Rasulullah kecuali saya mengharap sudah melakukan semuanya. Sunnah Rasulullah semuanya udah dikerjain sama Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya. Ya, ini dalam segi baik itu ibadah ataupun adat dilakukan. Bahkan sampai Rasulullah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sudah melakukan semuanya. Kata degada man ala gada bin bijiddin auzai, demi selangkah diikuti apa yang dibawa, yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW ya. Sehingga semua sunnah sudah dikerjakan, kecuali katanya beliau tidak pernah memanjangkan rambutnya. Ada salah satu sunnahnya memanjangkan rambut Rasulullah, rambutnya kadang-kadang sampai bahu. Itu dia kerjakan di akhir hayat ketika beliau sudah sakit ya. Rambutnya dibiarkan sampai terurai. Kata, ini akhir sunnah yang aku kerjakan untuk mengikuti baginda Rasulullah SAW. Sampai seperti itu. Ini orang-orang siddiq ya, orang yang tidak mau melakukan sesuatu kecuali dia tahu bahwa Rasulullah melakukannya seperti ini. Ya, kita kalau keseluruhannya nggak mungkin, susah, banyak yang kita nggak tahu. Paling enggak, tapi apa yang kita tahu kita laksanakan. Cara tidurnya Rasulullah kita udah ngerti, amalin. Cara makannya Rasulullah bagaimana kita tahu, amalkan. Ya, ini kan semuanya hal-hal yang mubah, al-adat ya, adat, suatu hal-hal yang biasa. Tapi al-adah yang kita kerjakan apabila kita mengikuti apa ya, bagaimana caranya Rasulullah, hal yang biasa pun akan mempunyai nilai pahala ya. Karena apa? Iktidaan bin Nabi, karena kita ngikutin Nabi, ngikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat-sahabat pun seperti itu, benar-benar dia melakukan apa yang seperti dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Oh ya. Ya, jadi kita sedikit banyak apa yang kita tahu daripada ibadahnya, cara ibadahnya Rasulullah kita tahu, kerjain. Ya, ada sunnah Rasulullah lakukan. Ya, mau tidur bagaimana, makan bagaimana caranya, pakai tangan kanan Rasulullah, cuci tangan dulu sebelum makan dengan 3 jari. Ya. Dan apa saja ya, caranya, doanya, apa yang diajarkan Rasulullah kita kerjain. Ya, sedikit banyak harus ada kita melakukan adat seperti adat Rasulullah SAW, biasaan Rasulullah SAW. Gimana cara tahunya? Ya, kita belajar, baca sejarah kehidupan Rasulullah, baca adab Rasulullah, cara Rasulullah melakukan ini, melakukan itu ada. Di Imam Al-Bukhari ada dalam kitab Adabul Mufrad, di situ juga ada apa yang diajarkan Rasulullah SAW dari berbagai macam doa, sunnah, dan macam-macam. Wa qad taqaddama fima qablu wa hadzal fasl wa min qablu hadha wa qad taqaddama fima qabla hadzal fasl wa ya'ti fima ba'dahu insyaallah nubdzatan minal adab allati tata'akkad al muhafazatu 'alaiha fil ibadat wa nadhkur an fi hadzal fasl nubdzatan minal adab allati yanbaghi al muhafazatu 'alaiha fil adat. Wa naqul, kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kami telah sebutkan ya, sudah lewat pada fasal-fasal sebelum ini ya, dan juga ada yang akan datang juga disebutkan juga sebagian daripada adab-adab yang perlu kita jaga dari berbagai macam ibadah. Ya, kemarin ada adab-adab kita membaca Quran, cara sholat, begini begitu, adat-adat
adab-adab dalam ibadah. Telah disebutkan banyak dan juga nanti akan disebutkan lagi adab-adab agar kita tidak melakukannya kecuali seiring dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, sekarang kami akan sebutkan beberapa di fasal ini beberapa adab yang harus juga kita perhatikan dan kita jaga dalam bukan masalah ibadah tapi kebiasaan, adat, ya. Tingkah laku, perbuatan, perilaku, apa yang harus kita kerjakan biar sama dengan Rasulullah SAW. Hari-hari apa-apa yang kita kerjakan dicocokkan dengan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, fanaqul, kami katakan, kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wa'lam anna man hafadha fi adatihi alal adabin nabawiyyah hafidhahullah fi min at-ta'addi ila ma wara'aha min al-a'mal wal akhlaq ar-radiyah. Kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ketahuilah, barang siapa yang selalu menjaga dalam tingkah laku dan perbuatannya, ya, kebiasaannya, adat itu kebiasaannya, selalu menjaga untuk tidak melakukannya kecuali sesuai dengan adab-adab Rasulullah yang diajarkan Rasulullah, maka bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga orang tersebut. Orang yang selalu berusaha untuk melakukan kebiasaannya seperti yang biasa Rasulullah lakukan, maka orang tersebut akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada akhlak perbuatan yang tidak terpuji. Dari perihal-perihal yang tidak baik akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari tingkah laku yang tidak baik akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia berusaha untuk tidak melakukan suatu perbuatan kecuali seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hasala 'alal masalih wal manafi' ad-diniyah wad dunyawiyah, dan dia akan mendapatkan kebaikan, manfaat baik dalam urusan agama dan urusan dunia. Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang tidak baik, dari akhlak-akhlak yang tercela, dan kemudian dia akan mendapatkan manfaat, maslahat baik itu urusan agama ataupun urusan dunia, digampangkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allati ja'alallahu ja'alaha Allahu bihikmatihi fi tilkal umur al-'adiyah. Dan Allah jadikan dari perkara yang biasa, kebiasaan, suatu hal perbuatan yang biasa, tapi karena kita melakukannya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, dampaknya apa? Kita akan mendapatkan kebaikan, manfaat urusan dunia dan agama. Dunia dan agama, urusan agama dan dunia kita akan mendapatkan kebaikan. Wa man sarrahu an tukmila lahu al-hurriyah wa at-taharah min adnasil hududil bashariyah falyaj'al harakatuhu wa sakanatuhu walyaj'al harakatihi wa sakanatihi fi zahirihi wa batinihi madbutatan bil qanun asy-syar'i tabi'atan li isyarati asy-syar'i wal 'aqli. Kata barang siapa yang ingin sempurna kebebasannya dan ingin suci daripada adnasil hududil basyariyah, suci dirinya dari hasrat-hasrat kemanusiaan, ya, manusia itu banyak hasratnya, banyak maunya, ya, manusia syahwat nafsunya ada, syahwat pengen itu, pengen ini, pengen, banyak yang dia pengenin. Kita aja banyak maunya, ya, banyak maunya gitu. Ya, kadang-kadang kemauannya itu macam-macam. Ada yang mau bagus, ada mau yang nggak bagus. Ya, dikatakan barang siapa yang ingin sempurna kebebasannya dan bersih daripada adnas, kotoran-kotoran
hawa nafsunya, ya. Keinginan manusianya, ya. Keinginan manusiawinya. Falyaj'al, maka hendaklah dia menjadikan semua gerak-geriknya, tingkah lakunya, baik itu zahir dan batinnya, sesuai dengan aturan syariat. Madbutatan bil qanun syar'iyyah tabi'atan lil isyarat syar'i wal aqli. Selalu tingkah lakunya tidak bergeraklah, tidaklah diam kecuali sesuai dengan syariat, sesuai dengan syariat dan akal sejalan. Akal dan syariat sejalan. Wa kaifama waqa'a dhammal adat ala lisan as-sufiyyah, wa kaifama waqa'a dhammal adat ala lisan as-sufiyyah, fal maqsud bihi ad-dukhul fiha ala muqtada asy-syahwa wal hawa wal istirsal ma'aha duna muhafadzati ala adab asy-syar'iyyah. Kadang-kadang ada sesuatu yang terjadi dari hal biasa, kebiasaan, sesuatu yang bukan ibadah, tetapi itu sangat dicela oleh orang-orang sufi, ya, sufi, orang-orang yang benar-benar bersih jiwa dan raganya daripada hududun nafsiyah, hududul basyariyah, yang bersih dari sifat-sifat kemanusiaan. Kalau kita kan masih ada istilah, ya itu lumrahlah manusiawi, ya. Pengen ini, pengen itu, melakukan ini, melakukan itu, ya manusiawi, ya. Karena memang ada orang-orang yang derajatnya tinggi. Karena apa? Dia tinggalkan sifat manusiawinya ini, akhirnya derajatnya sampai bisa seperti malaikat, ya. Ya. Kadang-kadang kan ada istilah, ya, kayak malaikat, ya. Bagaimana? Ya, kalau dia sudah tidak ada rasa mempunyai sifat manusiawinya, sudah dimatikan oleh dia, sehingga dia hanya mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu ada orang-orang sufi yang mencela hal yang ada, bukan ibadat, ya, sesuatu hal yang kebiasaan, yang lumrah, yang manusia, dicela oleh orang-orang sufi. Fal maqsud bi ad-dukhul fi ala muqtada asy-syahwa wal hawa wa istirsal ma'ha. Kalau seperti itu biasanya yang dimaksud oleh orang-orang sufi yang mencela suatu hal kemanusiaan, suatu hal yang biasa, biasanya itu apabila ia kerjakan karena mengikuti hawa nafsu. Ya, seperti apa? Kadang-kadang kenapa orang-orang sufi kata pakaiannya biasa, lusuh kadang. Kenapa enggak pakai pakaian yang indah? Dalam Rasulullah SAW pernah mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka keindahan. Ini memakai pakaian yang indah itu adalah suatu hal yang baik juga, ya, sesuatu hal yang sunnah, ya. Diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa kita perlu menjalankan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, ya. Rasulullah menganjurkan kita pakai pakaianlah yang indah. Pertama ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah dianggap sombong kalau orang berpakaian pakaian indah? Kata Rasulullah SAW, enggak. Bahkan Allah itu indah dan suka keindahan. Tetapi ada orang-orang sufi yang kadang-kadang mencela. Wah, ini kayaknya, apakah ini bertentangan? Tidak sama sekali. Mereka tidaklah mencela. Ini kan bukan ibadat, ya. Ini pakai pakaian indah bukan ibadat, tapi itu suatu hal biasa, kebiasaan. Kadang-kadang ada orang sufi yang mencela. Ditanya kenapa mencelanya? Mencelanya bukankah itu sunnah Rasul? Iya, hanya saja kadang orang itu melakukannya bukan mengikuti sunnah Rasul,
Akan tetapi apa? Mengikuti hawa nafsunya, mengikuti syahwatnya, ya. Mau ini sunnah Rasul, iya, tapi apa yang dia ingin berbangga? Oke, anak pengen beli ini, pengen beli itu, ngikutin hawa nafsunya, ya. Kalau dia mengikuti sunnah Rasul nggak seperti itu, tapi apa yang terjadi? Dia tidak mengikuti sunnah Rasul, tapi mengikuti hawa nafsunya yang ditameng dengan sunnah. Ini sunnah Rasul, ya. Ya. Nah itu kadang-kadang makanya orang-orang sufi tidak mau melakukan seperti itu karena apa? Ada sebagian orang yang bertameng mengatakan mengikuti sunnah Rasul padahal ternyata tidak. Ini yang dibawa Rasul padahal maksud dan tujuannya tidak seperti itu. Akan tetapi apa? Tujuannya tidak lain ingin mengikuti hawa nafsunya. Ya. Duna muhafadzah ala adab syariah. Wa qad qala hujjatul Islam fil arba'in al-aslu ba'da an al-arba'in fi al-arba'in al-asl ba'da an hatta al-mutaba'ati Rasulullah wa nabbahu ala syai'in min asrarih hadha kulluhu fil 'adat wa amma fil ibadat fala a'rif li tarik as-sunnah wajhan illa kufran khafiyan aw hamkan jaliyan fa'arif dhalik. Dan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Arba'in, di dalam kitab Al-Arba'in setelah menerangkan bahwa setelah menganjurkan agar mengikuti Rasulullah SAW dalam adat, dalam hal-hal kebiasaan, harus ikut apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, dan beliau menjelaskan bahwa di situ ada asrar, ada rahasia-rahasia dalam mengikuti kebiasaan Rasulullah. Ya, ketika kita mengikuti apa kebiasaannya Rasulullah, maka ada sir di situ, ada rahasia. Ya, bahwa barang saya mengikuti kalau Rasulullah seperti ini, seperti itu, ada, kita ikuti bagaimana cara Rasulullah melakukan ini, cara Rasulullah melakukan itu, ikutin. Di situ ada sir, ada rahasia-rahasia. Baik itu sir dari Allah SWT, rahasia yang Allah tutupkan di situ, ada kebaikan, ada macam-macam, ada barakah, ada hal. Dan banyak lagi contoh seperti sekarang Rasulullah menganjurkan kepada kita agar ketika kita tidur, tidurlah di sisi kanan apa kiri? Ala syakkikal aiman, tidur sebelah sisi kanan. Itu ibadat apa adat? Bukan ibadah, ini adalah kebiasaannya Rasulullah. Rasulullah anjurkan kita tidur seperti itu, mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di situ kalau kita ketika kita mengikuti, kita bahwa kita mengikuti ini sunnahnya Rasulullah, adabnya Rasulullah dalam melakukan kebiasaan, bukan ibadah. Kalau kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan sir, akan mendapatkan suatu anugerah dari Allah, rahasia dari Allah SWT yang kita nggak tahu. Ada rahasia di dalam mengikuti sunnah Rasulullah, adat kebiasaan Rasulullah SAW. Ya. Ternyata apa sekarang? Oh, dalam sisi kedokteran kesehatan, orang yang tidurnya yang terbaik adalah ketika tidur adalah menghadap ke kanan. Menghadap ke kiri itu tidak baik. Karena apa? Jantung kita adanya di mana? Di kiri. Seandainya kita tidur sebelah kiri, maka jantung ini akan tertekan, maka ketika memompa dia agak lebih sulit. Tapi kalau kita tidur menghadap ke kanan, maka jantung akan berpompa dengan leluasa, tidak tertekan. Oh, nggak boleh tidur tengkurap, tengkurap nggak boleh. Ya, katakan itu tidurnya syaitan. Setan itu tidurnya tengkurap. Ya, itu jangan suka tidur. Ada orang tidur, jangan tidur tengkurap. Tidur tengkurap itu tidurnya syaitan. Rasulullah sudah melarang. Itu kan hal biasa, bukan ibadah. Tapi ketika kita mengikuti
Itu sunnah ajarannya Rasulullah SAW, kebiasaannya Rasul. Kita tahu ternyata di dalam tidur tengkurap ada banyak masalah dalam kesehatan. Ya, tidak baik untuk kesehatan. Itu secara zahir, secara batin juga ada sir-sir yang kita nggak tahu ketika kita mengikuti kebiasaannya Rasulullah SAW. Contoh sekarang orang yang makan sunnahnya pakai tangan, ya, langsung pakai tangan kanan. Karena Rasulullah makannya pakai tangan. Ada orang yang nggak mau makannya pakai sendok, ya nggak apa-apa. Ya. Ini hal biasa, kebiasaan. Ya. Lalu ternyata ketika diteliti, ya, manfaatnya banyak. Makan, apabila kita makan pakai tangan, maka makanan tersebut akan mudah dicerna oleh anggota badan kita, tubuh kita, organ-organ dalam kita nih, perut kita, karena lebih cepat membusuk, ya. Lebih cepat. Jadi kayak kita makanan nih di rumah, kalau makanan kalau udah kena tangan bagaimana? Cepat basi, ya. Makanya sayur apa itu sendoknya sendiri-sendiri, itu segang aja deh, udah cepat basi, ya kan? Kalau makanan sudah kena tangan kita cepat basi. Nah itu dalam segi kesehatan seperti itu. Kalau kita makan sudah kita sentuh, kita makan kemudian kita kunyah, nah ini akan lebih kunyahnya pun diajarkan oleh Rasulullah, perbanyak kunyahnya. Jangan makan bluk telan, makan bluk. Ini juga bahaya untuk usus kita. Tapi kita makan kunyah sampai halus baru kita telan. Itu ajarannya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah. Ada kebiasaan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Apa? Ada sir, ada rahasia. Ya Allah, secara zahir sudah jelas bahwa makanan apabila kita sentuh dengan tangan kita, maka akan lebih cepat dicerna oleh organ-organ tubuh kita dalam kita ini, usus dan segalanya, ya. Nah, makanya bakal gampang, lebih sehat. Tapi kalau pakai sendok lebih lama. Sama halnya makanan kita, kalau kita nggak sentuh tangan lebih awet, nggak cepat basi, ya. Tapi kan kita pengen lebih cepat dicerna oleh tubuh kita, makanya lebih afdal, lebih baik makan pakai tangan, ya. Itu sir asrar secara zahir, iya, secara zahir. Setelah berkembang, oh ternyata begini ajarannya Rasulullah. Jangan kita nunggu ternyata, baru ketika sudah diteliti baru kita yakin. Kita harus meyakini apa yang diajarkan Rasulullah itu pasti ada rahasia di balik rahasia. Ada kebaikan yang terbaik. Baik itu sudah diteliti oleh kedokteran ataupun belum, pasti ada hal yang baik. Ya. Sekarang contoh buang hajat, buang air. Rasulullah SAW sudah mengajarkan cara jongkoknya kita ketika buang air, ya, ya, cara jongkoknya buang air diajarkan, ya, dengan kita nancapkan kaki kanan kita agar buang airnya lebih gampang. Ternyata setelah diteliti, cara yang terbaik ketika kita buang hajat adalah seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya udah, sekarang udah zaman modern, udah banyak WC jongkok, WC duduk, ya. Ternyata tidak baik, ya. Akhirnya sekarang sudah banyak. Sekarang WC duduk udah dikasih lagi kayak orang kita bilang jengkok, ya, biar kaki kita agak naik gitu, ya. Ternyata memang ketika kaki kita naik, lubang untuk keluarnya kotoran itu lebih mudah. Ya. Jangan kita baru kaget, oh ternyata memang ajaran Rasulullah yang terbaik. Jangan sekarang baru. Semua yang diajarkan Rasulullah, cara-cara kebiasaan Rasulullah adalah kebiasaan yang terbaik. Makanya orang Siddiq itu nggak perlu nungguin diteliti oleh kedokteran, nggak perlu, sudah pasti yang diajarkan Rasulullah itu yang terbaik.
pasti ada rahasia. Ini rahasia secara zahirnya saja, secara kesehatan udah terbaik. Belum lagi rahasia yang Allah berikan, cahaya, kenikmatan yang luar biasa macam-macam. Ya. Nah, ini Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ketika kita mengikuti apa yang dibawa, yang diajarkan Rasulullah SAW, maka akan terdapat di dalam apa yang kita kerjakan akan mendapatkan sir. Kata Imam Al-Ghazali, wa hadza kullu fil adat. Ini semuanya akan kita dapatkan sir daripada Allah Subhanahu wa taala dalam mengikuti Rasulullah pada kebiasaan, ya, bukan ibadat, hal-hal perilaku, ya. Melakukan ini, melakukan itu seperti yang Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan sir. Wa amma fil ibadat fala a'rif li tariki sunnah wajhan. Adapun dalam ibadah, maka aku tidak melihat ada hal untuk meninggalkannya. Kalau ibadah nggak ada cara, nggak ada jalan untuk meninggalkan seperti apa yang dijalankan Rasul. Ibadat kita harus sama seperti apa yang dikerjakan Rasulullah SAW. Dalam ibadat harus seperti illa kufran khafiyan aw hamdan jaliyan. Kalau ada yang tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam ibadah, ibadahnya melenceng daripada ajaran Rasulullah, katanya tidak aku lihat kecuali dia benar-benar orang yang kufur, mengingkari Rasulullah secara terselubung, atau mungkin dia benar-benar bodoh, kagak ngerti, mau melakukan ibadah tidak seperti yang diajarkan Rasulullah. Kedua kemungkinan dia mengingkari apa yang dilakukan oleh Rasulullah, atau dia kagak ngerti, bodoh. Mau ibadah harus dengan ilmu, mau melakukan ibadah harus didasarkan dengan ilmu agar ibadah kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mau lebih sempurna, kebiasaan kita pun harus sama dengan seperti kebiasaannya baginda Rasulullah SAW. Makan kita diajarin oleh Rasulullah, minumnya pun diajarin. Minum katanya jangan ditenggak, minum itu senapas, napas dulu baru minum lagi. Jangan napas di air, jangan ditiup. Minuman panas nggak boleh ditiup, ya. Ini kita minum panas, kata Rasul, jangan ditiup, ya. Baru diperiksa oleh kedokteran, ternyata memang kalau kita tiup ada oksigen yang keluar masuk ke dalam ini, berbahaya buat minuman kita, ya. Jadi minum panas jangan ditiup, nggak bagus. Mau tungguin aja sampai adem, atau kipasin, jangan ditiup. Nah, yang keluar dari mulut kita itu tidak baik, apabila bercampur dengan panas itu hasilnya tidak bagus. Jangan napas dia diminum. Minum dulu. Ya, minum, teguk, jauhkan air, napas. Minum lagi, baru napas. Jangan napas di dalam. Itu adat kebiasaan yang diajarkan Rasulullah. Ada kebaikan di dalamnya. Makan, tidur, minum, segalanya sesuatu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Bukan hanya ibadah, tapi kebiasaan juga ada. Nah, kata kalau ibadah tidak ada cara untuk tidak kita mengikuti seperti apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah, ya, kecuali orang-orang bodoh yang kagak ngaji, ya, ibadahnya akan jadi berantakan pastinya, tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Akhirnya kita perlu belajar mengaji bagaimana cara Rasulullah melakukan ini, melakukan itu. Baca hadis-hadis Rasulullah, sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, wa alam annahu yanbaghi laka an tusaddira jami'a umurika bismillah. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengingatkan kepada kita, ketahuilah sepatutnya kamu memulai segala urusan kamu dengan bismillah, ya. Mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau tidur bismillah,
mau melakukan ini bismillah, melakukan itu bismillah. Ya. Segalanya. Mau ngaji bismillah. Ada satu cerita seorang wanita solehah yang dia selalu melakukan sesuatu, apa aja yang dikerjakan selalu dengan bismillah. Ya, mau ngapain aja, mau berdiri bismillah, mau ngambil sesuatu bismillah, mau nutup pintu, mau buka pintu, buka jendela, pokoknya apa aja, lemari, mau melakukan apa-apa dengan bismillah, 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 bismillah. Sampai ini ada lakinya, mungkin bukan orang soleh, ini perempuan soleha nih, lakinya mungkin masih agak juga kali ini, kurang imannya, nggak seperti istrinya. Ini orang pakai bismillah mulu, ini kita anak pengen coba. Artinya anak mau keluar kota, anak mau nitip, ya. Artinya ini ada duit, uang satu sur, ya. Kalau orang dulu kan duitnya dipakai apa ya? Bungkusan tuh apa namanya? Sarung konjen katanya orang dulu, ya. Hah? Apa? Konjen. Ya, konjen deh. Orang dulu kan seperti itu ya. Duitnya karena orang dulu ya duitnya cuma emas perak. Nggak ada duit kertas. Ya. Kita ini dikasih duit kertas. Kertasnya sama, cuman warna sama nomornya yang beda-beda. Angkanya beda-beda. Sobek dikit, sobek, udah hilang harganya. Makanya ada orang baik donasi uang tuh uang emas, uang perak sudah. Ala kulli hal sudah. Kita nggak ngebahas itu. Ya ini ngebahas ada orang yang nitip nih. Ini anak mau nitip uang nih, uang emas satu konjen dari dibilangnya, konjen. Satu surah, satu bungkus emas. Ambuannya bilang, kata bismillah, ya, diambil. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bangun bismillahirrahmanirrahim. Dia masukin lemari ini, dia buka pintunya bismillahirrahmanirrahim. Ditaruh ke dalam lemari bismillahirrahmanirrahim. Dia kunci lagi bismillahirrahmanirrahim. Kuncinya disimpan bismillahirrahmanirrahim. Sudah aman dalam lemari. Dia masuk, mungkin dia ke dapur apa gimana, lakinya balik lagi, dia ambil kuncinya, dia buka, dia ambil. Balikin kunci lagi seperti semula, uangnya diambil lagi, tapi diambil, dibawa kabur, dilempar ke sumur. Ya, pengen nguji apa sih ini kok bismillah, bismillah, pengen tahu bismillahnya kayak gimana. Akhirnya apa? Dia pergi dah, nggak selang beberapa waktu dia balik lagi, katanya ana mau minta ini duit ana yang ana titip kemarin. Ya akhir bismillahirrahmanirrahim. Dia bangun dari duduknya, dia pergi ke kamarnya, dia ambil kuncinya dari kamar dia, bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya bilang, nggak bakalan lo dapet lagi, dia udah gue buang ke sumur katanya. Dia masukin kunci bismillahirrahmanirrahim, dibuka. Mari, dia buka bismillahirrahmanirrahim, dia dapat ada lagi tempat duit basah, belum mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim, ini duit ente. Bismillahirrahmanirrahim, basah. Kenapa kok bisa basah? Allah tunjukin, karomahnya bismillah. Ya, ente kalau kerjain apa-apa mulai dulu bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah dapat keramat ente. Ya Rasulullah SAW sudah menganjurkan kepada kita agar kita tidak melakukan sesuatu kecuali dengan menyebut nama Allah. Sampai ada satu cerita, katanya ada setan gemuk sama setan kurus. Dulu kita pernah ceritain tuh ya. Ada setan gemuk sama setan kurus bertemu. Kata yang gemuk, lah ngapain ente kok kurus banget? Ente nggak dipelihara sama tuan ente. Katanya, aduh, aneh ini susah hidup sama tuannya nih, tuan manusianya. Jadi ada orang yang miara setan, masing-masing ada setannya.
Masing-masing manusia ada setannya. Tergantung, ada yang melihara, ada yang nggak dipelihara. Ini setan kurus nggak dipelihara sama manusianya. Saya bilang, aduh repot sama tuannya ini. Mau makan baca bismillah, nggak ikut makan. Mau masuk rumah baca bismillah, nggak ikut masuk. Dia berzikir, berdoa. Mau tidur dia berdoa, nggak ikut tidur. Ya udah nggak usah tidur, di luar rumah, masuk rumah aja kagak bisa. Kehujanan, kepanasan, makan kagak ikut makan. Mau kumpul sama istrinya dia baca doa, kagak ikut. Walhasil kagak nggak diurus sama temennya. Kata setan gemuk, kasihan ente, nggak terawat, kelihatannya terawat gitu. Kenapa bisa begitu? Aduh, tuannya manusia yang ini yang dipelihara, benar-benar melihara, ngerawat. Saban makan dia kagak baca bismillah, ikut makan sama dia. Mau masuk rumah kagak baca bismillah, nggak pakai zikir, ikut masuk. Dia mau tidur nggak pakai baca doa, ikut tidur. Bahkan dia mau hubungan sama istrinya kagak baca doa, ikut juga. Pokoknya terawat. Ini kira-kira setan kita gemuk apa kurus? Rawat apa enggak? Kalau kita punya kambing, punya sapi, kita rawat ada manfaatnya lah. Kalau setan, makanya dibilang katanya kalau berhubungan, seperti contoh dalam hari ini berhubungan, kalau kita berhubungan suami istri, kita seorang istri, bacalah doa. Kalau enggak baca doanya, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Jauhkan setan dari kami dan jauhkan setan dari keturunan kami. Anaknya jadi anak baik. Kalau bikin anak nggak pakai doa, setan ikut. Ya, akhirnya tergabung sudah sperma manusia, sperma setan, lahir anaknya jadi anak setan. Anaknya bengal tuh, dasar lu anak setan. Ya bener, nggak salah lagi udah. Bikinnya bareng setan, nggak pakai deh. Makanya kita perlu berdoa, ngapain kita lakukan berdoa. Ya. Wa alam annahu yanbaghi laka an tusaddira jami'a umurika bismillah fa in nasita an tusammiya fi awwalil amri faqul idza tadhakkarta bismillah fi awwalihi wa akhirih. Nah, dikatakan kalau engkau lupa di awal permulaannya, maka lupa bismillah tengah-tengah. Lupa bismillah pada awalnya. Di tengah-tengah kita baca deh bismillah fi awwalihi wa akhirih. Ya. Tengah-tengah baru ingat bismillah fi awwalihi. Kalau bismillah min awwalihi ila akhirih. Di akhir boleh, kalau ingatnya di akhir boleh. Udah mau habis baru ingat. Nah, ini ada pernah kita dapat itu. Udah akhir. Udah tinggal telan akhir. Baru ingat. Tambahin dikit. Ya. Ya, udah mau habis, udah habis udah. Nambah lagi dikit. Ya. Tambah, baru mulai bismillah. Bismillah fi awwalihi ila akhirih. Bismillah min awwalihi ila akhirih. Ya. Biar kita udah akhir inget, tambah lagi dikit, ya. Biar apa? Jadi semuanya kita. Bismillah. Ya. Artinya kalau kita baca enggak makan enggak baca bismillah, makanan kita dimakan oleh syaitan. Ya. Kalau tengah-tengah makan baru ingat, maka syaitan akan memuntahkan. Ya. Gak jadi dimakan sama syaitan. Kembali kepada kita. Ada satu anak dengar gitu, sengaja katanya, gue pengen ledekin setan. Gimana caranya? Sengaja makannya nggak baca bismillah. Wah, setan kan girang. Udah akhir, suapan terakhir, baru baca bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Wah, biar setan yang muntah lagi. Udah setan mau kenyang, tau-tau dimuntahin lagi. Katanya anda mau ngeledekin setan gitu, mau ngebully setan. Dia nggak mau baca awal, ntar aja akhir gitu. Tapi jangan itu, kalau kita baca di tengah atau di akhir itu ketika kita lupa, ya. Tapi kita nggak pengen makan bekasnya setan juga kan nggak enak juga, ya.
tapi kita makan diawali dengan bismillah, kecuali dalam keadaan lupa, baru di tengah-tengah kita jangan lupa. Apalagi kalau kita makan bersama, ya kita ingatkan baca bismillah, baca doa dulu, zikir kepada Allah. Ya. Wajtahid an la tadkhula fi syai'in min al-'adat illa bi niyatin salihah. Abdullah bin Abdul mengatakan, berusahalah engkau tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan kecuali dengan niat yang baik. Tidur itu biasa, niatin yang baik. Makan itu biasa, kebiasaan, niatin dengan niat yang baik. Ngapain makan? Ana niat makan biar kuat ibadah, biar kuat kerja. Kalau kuat kerja, ana kuat apa bisa mencari nafkah. Kerja juga gitu, mau apa ente kerja? Saya kerja buat ibadah, untuk mencari rezeki, bisa memberi nafkah anak istri. Kerja itu adat, kebiasaan, tetapi ketika sesuatu yang ada, sesuatu yang biasa, ketika didasari dengan niat yang baik, yang biasa menjadi ibadah. Yang biasa menjadi ibadah dengan niat yang baik. Fa idza labista thiyabaka fanwi bihi satra auratik allati amarakallahu bisatriha. Ketika engkau memakai bajumu, ketika engkau pakai baju, maka niatlah dalam memakai baju untuk menutup aurat seperti yang diperintahkan Allah. Allah kan nyuruh kita nutup aurat. Ya, jadi saya pakai baju niatnya menjalankan perintah Allah untuk menutup aurat. Ya. Dan kan pakai baju itu hal biasa. Tapi ketika bajunya kita pakai dengan niat yang baik, akan ada nilai ibadah. Kemudian wabtadi bil yumna fi nahwil gamis. Kemudian katanya sunnahnya apa? Mulailah dengan kanan. Pakai baju kanan dulu baru kiri. Wa akhirha fin naza. Ya. Kalau bukanya kiri dulu baru masukin tangan kanan dulu baru tangan kiri. Pakai celana gitu loh, kanan dulu baru kiri. Bukanya kebalikannya, kiri dulu baru ya. Warfa idaraka wa qamisaka ila nisfis sak. Kemudian angkat baju kainmu atau gamis kamu sampai pertengahan betis, ya, di atas mata kaki. Fa in abaita fala tujawizun al-ka'b. Kalau kamu fala tujawizun al-ka'b, kalau emang kamu nggak mau, ya paling nggak jangan sampai melewatkan mata kaki, ya. Jangan melewatkan tumit, ya, jangan kelewatan tuh. Walil mar'ati irsalu thawbiha 'alal ard fi kulli nahiyatin qariban min thuluzai dhira. Kalau orang perempuan malah dianjurkannya pakaiannya itu sampai nyengser. Bagusnya kalau perempuan bajunya sampai bawah banget, ya, bagusnya sampai bawah. Ini enggak sekarang, orang laki pakaiannya rapi-rapi, orang perempuan diangkat terus pakaiannya, ya, di atas mata kaki, di betis, itu kan pakaian laki, sampai dengkul, sampai paha, Allah, ya. Islam ini berusaha untuk memuliakan wanita, tapi kebanyakan orang udah salah aja. Wah, ini pengekangan terhadap wanita. Akhirnya apa? Wanita perempuan dipakein pakaian yang macam-macam, terbuka. Yang punya pikiran siapa? Orang laki. Oh, perempuan pakaiannya begini. Wah, ini model. Yang siapa ya pendiannya? Kenapa itu? Ya matanya jahat, kepengin wanita terbuka. Ya kalau orang perempuan yang terbuka itu biar tahu, pengen menjadi konsumsinya orang-orang laki, ya.
Ya pastinya ya bilangnya manusiawi lagi, manusia laki normal itu yang kalau kagak ada imannya dia pasti akan ngeliatin. Tapi lain lagi kalau orang yang punya iman, dia tahu ini haram nggak mau dilihat. Ya. Hah? Nah, ini yang lebih jahanamnya lagi nih yang lebih. Perempuannya udahlah pakai pakaiannya terbuka, ya, nggak menutup aurat, dilihatin sama orang laki-laki yang nggak ada imannya nih, ngamuk. Ngapa lu lihat-lihat? Dah, salah sendiri, kenapa lu buka? Kenapa lu ablakin? Ngamuk ya. Apalagi tambah ada orang laki yang jahat lagi, yang nakal, digodain, mungkin sampai dipegang atau udah ngamuk, marah. Ya, jangan salahin, inti salah sendiri. Tapi kalau wanita-wanita yang tertutup rapat, yang menutup auratnya, bukan hanya menutup auratnya saja, tapi juga menjaga kehormatannya, pastinya orang-orang laki juga segan menghormatinya. Ya. Wanita-wanita yang menjaga kehormatannya akan dihormati oleh ya. Walil mar'ati irsali thawbiha 'alal ardi min kulli nahiyatin gariban min thulutsai dhira. 2/3 hasta. Satu hasta. Jadi segini dipanjangin seluruh dari kanan kiri, dari seluruh penjurunya. Sampai ada yang tanya, Rasulullah bagaimana nanti? Zaman dulu ya nanti bagaimana kalau bajunya perempuan itu kena najis, kena kotoran, ya, debu-debu. Katanya Rasulullah bisa dapat disucikan dengan debu-debu yang lain. Sampai seperti itu sudah. Maaf sudah. Yang penting lebih menutup perempuan. Wa ja'alkum min gamisika ila ar-rusukh wa ila al-atrafil asabi'. Wa in zitta fala tusrif. Wa kana kum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ar-rusukh wa qata Aliyun kum qamisihi lahu ila atrafil asabi'. Ya. Kum ini apa? Kum ini apa namanya? Tangannya itu apa? Lengan ini tangannya apa? Ya, sampai pergelangan tangan, ya, lengan bajunya ini sampai pergelangan tangan atau sampai ujung jari-jari, jangan lebih dari itu. Anjita fala tusrif. Kalau kamu tambah jangan boros-boros ya. Qad kana kum Rasulullah ila rusuk. Rasulullah SAW ini bajunya lengannya sampai rusuk ini apa? Pergelangan tangan. Dan Rasulullah Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa qata'a Aliyun kumma qamisihi lahu kumma qamisin lahu ila al-atrafil asabi. Sayyidina Ali pernah memotong dia apa? Kumnya sampai ujung jari. Ya. Jadi ada yang sampai sini, ada yang sampai panjang seperti itu. Wala tattakhidh minal malabis illa ma tahtaju ila lubsih. Jangan kau memakai pakaian, menggunakan pakaian, mengambil pakaian kecuali yang kamu gunakan saja, seperlunya saja baju. Yang kamu pakai seperlunya aja. Jangan terlalu banyak pakaiannya numpuk. Wala tataharra anfasil malbus wala akhshanah. Jangan juga kamu berusaha untuk memakai pakaian terbaik, ya, termahal. Orang zaman sekarang bajunya wah sekian juta, sekian puluh juta, sekian ratus juta, Allah baju. Dan juga jangan terlalu jelek, wala akhsana. Tapi apa? Tawassut fi dzalik. Sedang-sedang aja. Ya. Tapi gunakan yang terbaik, ya. Jangan sampai borosnya kelewatan. Beli baju 100 juta, atau biji baju 100 juta buat apa? 100 juta. Ya.
sedang aja. Jangan terlalu jelek, jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah banget, ya. Ya. Wala takshif aurataka wala syai'an minha li ghairi hajah. Jangan kau buka auratmu tanpa perlu. Wa mata da'atil haja ila kashfi syai'in minha faqul indahu bismillahilladzi la ilaha illahu. Kemudian dikatakan kita nggak boleh buka aurat kecuali waktu perlu aja. Dan ketika kita perlu buka aurat, misalnya di kamar mandi atau lagi di kamar mau ganti baju, maka sebelum kita membuka aurat kita, bacalah bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Bismillahilladzi la ilaha illa. Ini bagaimana? Untuk siapa? Iya, kalau manusia udah nggak ngelihat, kan ada makhluk lain yang ngelihat. Iya. Tapi dengan kita baca bismillahilladzi la ilaha illa huwa ketika kita buka baju di kamar mandi, di kamar tertutup, itu jin syaitan nggak bisa ngelihat aurat kita. Ya. Nah, baca, jadi kita sebelum buka baju baca bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Baru kita buka untuk menutup mata makhluk gaib. Ya, biar nggak ngelihat aurat kita. Jangan buka aja begitu. Ya, apalagi mau berhubungan sama istri, baca dulu doa itu, kemudian selimutan, biar nggak dilihat sama makhluk lain. Ya, udah baca zikir, kita bacain bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Ya, ketika membuka baju, membuka aurat. Wa qul idza labista thawbaka alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Kemudian bacalah ketika kamu memakai baju doa yang diajarkan Rasulullah, yaitu alhamdulillahilladzi kasani hadza. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memakaikan aku ini dan memberikan rezeki kepadaku baju ini tanpa min ghairi haulin wala minni wala quwwah, tanpa daya dan upaya dariku. Ya. Kita pakaian yang kita pakai ini semua rezeki dari Allah, kita syukurin, alhamdulillah kita dapat dari Allah, diberikan rezeki dari Allah, pakai bisa beli baju ini, kita gunakan, kita menyebutkan bersyukur kepada Allah. Insya Allah kalau kita baca mulut doa syukur ini, insya Allah ntar datang lagi baju-baju yang lain, ya. Yang lama kasih orang deh, ya, biar datang yang lain lagi. Ya. Wa minas sunnah lubsul imamah. Kata di antara yang sunnah juga adalah menggunakan imamah. Walaisa minas sunnah tawsi'ul akmam wa kubrul amaim. Tapi dari laisa minat sunnah, bukan sunnah yang melebarkan ini nih apa, lubang lengan. Ya ada batasannya, sorry. Ini kalau kelebaran banget juga nggak sunnah. Ya karena ada sahabat Rasulullah SAW yang kumnya besar untuk membawa sendalnya Rasulullah dimasukkan di sini. Kubrul amaim, dan besar imamahnya kelewat besar, ya enggak ada batasannya. Jadi hatta imamah ini pun enggak sembarangan. Cara menggunakannya ada ketentuannya. Imamah awam beda, imamah talibul ilm lain, imamahnya orang alim juga beda. Nanti juga ada sekian umurnya kalau umur sekian pakai sekian meter, ada ketentuannya, ya beda-beda, jadi enggak sembarangan gitu. Wah ini kan sunnah, iya tapi ada ketentuannya caranya, ya kalau benar baik, ya. Ala kulli hal, semuanya kita kerjakan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, ya kita pelajari daripada hadis Rasulullah agar kita tidak melangkah, tidak melakukan sesuatu baik itu ibadah ataupun kebiasaan kecuali seperti apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat di dunia, manfaat di akhirat, dan mudah-mudahan kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah ataupun dalam adah, sehingga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sir oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala
محمد طب القلوب ودوائها.